Sekali lagi, shalom. Ya, segala puji dan hormat bagi Tuhan kita Yesus yang adalah kepala gereja, yang kembali di pagi hari ini mempertemukan kita. Dan saya yakin kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita akan membawa berkat yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan tentunya kami ada di sini bukan orang asing, tapi kita semua adalah keluarga Allah, keluarga kerajaan surga. Dan saya yakin semua ini adalah dikerjakan oleh karena korban Kristus yang menyatukan kita ada di tempat ini. Amin. Puji Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Dan tentunya ya, sebelum kami membawa firman Tuhan, namun kami memperkenalkan bahwa kami ada suami istri di sini. Ya, saya adalah pendeta Jesman Nainggolan dan istri saya adalah juga pendeta Mawar Lumban Tobi. Kami melayani Tuhan di Riau, Pekanbaru, Indonesia, dan telah melayani Tuhan ya 27 tahun dalam pengembalaan. Dan tentunya sebelumnya kami di daerah Jawa, Tuhan utus ke arah Riau, Pekanbaru, dan sampai hari ini tetap bertahan karena kasih-Nya. Haleluya. Nah, jadi kami diutus Tuhan di daerah yang garis keras. Kalau mungkin ada tadi di sini satu orang ya dari Riau, tahu namanya itu adalah daerah Kabupaten Siak. Kabupaten Siak itu adalah garis keras, salah satu kerajaan yang ada di sana. Dan tentunya tidak sembarangan yang namanya beribadah seperti kita di sini. Adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Dan orang-orang kita Kristen yang sebelum kami datang, dan semuanya hampir 90% berubah menjadi agama tetangga, saudara-saudara. Ya, tak heran di sana kalau datang merantau kerja dalam perusahaan atau ada menikah karena mungkin juga pegawai negeri di kepolisian, baik juga bidang kesehatan. Nah, banyak mereka itu jadi agama seberang. Nah, kalau mau ingin dapat kerjaan, maka satu persyaratan adalah harus ya berpindah agama, saudaraku, sebelum kami hadir. Ya, jadi banyak di sana yang sudah agama Kristen dulu itu berubah menjadi agama seberang. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara kekasih, bahwa Tuhan utus kami ada di sana. Dan banyak yang Tuhan kerjakan. Dan sejak itu, saudaraku, ya adalah ya perkembangan kekristenan. Dan bukan hanya itu, yang biasanya orang Kristen sebanyak apapun uangnya, yang namanya membeli tanah tak akan diizinkan. Sebanyak apapun uangnya untuk menyewa rumah tak akan diizinkan, karena saking fanatiknya. Tapi dengan kuasa Allah menerobosnya, sehingga di sana berkembang orang-orang Kristen, saudara-saudara. Dari gereja yang kita gembalakan pun sekarang ini adalah sampai dengan 750 orang yang dewasa, belum dari anak-anak. Puji Tuhan, ini luar biasa pembelaan dari Tuhan. Kalau ada kerinduan kita untuk melayani, bukan kita yang bekerja, sungguh Tuhanlah yang bekerja. Sebagai pengganapan dari firman Tuhan, bahwa bukan kita yang berperang melawan musuh-musuh kita, tetapi Tuhan sendiri yang berperang melawannya. Asalkan kamu tinggal diam saja, artinya diam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Maka Tuhan yang berperang, Tuhan yang berkarya, dan kami telah melihat kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Dengan pengalaman ini, kita tidak ragu mengambil suatu keputusan ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saya bersama dengan istri dan juga ada pendeta senior kami semalam telah melayani di gereja ya Baitani yang adalah Pak Johnson Silitonga, bersama dengan istri juga, istrinya dan anak. Jadi kami datang ke sini bawa anak, saudaraku. Rencana mereka akan studi di Hillsong, saudara-saudara. Ya, saya yakin Tuhan akan berjalan untuk menerobos dan mereka diberkati di Aussie ini dan kembali ke Indonesia adalah membawa berkat yang sangat luar biasa. Haleluya. Saya pun rindu bahwa pelayanan di tempat ini sebagaimana kita ada di sini, kalau kita berani memulai, maka Tuhan akan menyertai dan meneruskannya.
Dan juga hambanya yang Tuhan telah tetapkan, hambanya Petrus di sini saudara. Namanya pun Petrus itu adalah pemberani dalam Alkitab. Saudaraku, yang lain takut tapi Petrus berani menerobos. Dan yakin saya keberanian Petrus, Rasul Petrus adalah dimiliki gembala kesidang kita di tempat ini. Amin. Saya bersyukur juga bisa melayani ada di sini. Ini berkat yang sangat luar biasa. Pelayanan ini adalah upah bagi kami. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Tuhan, kita semangat terus melayani Tuhan. Pantang mundur, saudara-saudara. Sebab ada penyakit gereja di akhir zaman adalah apa? Nah, terjadi suatu kedinginan rohani, saudaraku. Kedinginan rohani. Ini kalau ini dibiarkan terus menerus, maka ini akan menuju kepada suatu kebinasaan. Dan satu kali kelak pasti akan ditinggalkan oleh Tuhan. Maka tak heran, saudaraku, salah satu gereja yang ada di Laodikia, benar-benar Tuhan katakan, engkau dingin tidak, panas tidak. Maka Tuhan katakan, aku akan muntahkan engkau. Muntahkan itu artinya udah jijik bagi Allah. Karena dingin tidak, panas tidak. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Maka hari ini kita mempunyai suatu prinsip, harus memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Dia mempunyai roh yang menyala-nyala. Dan saya yakin kalau mempunyai roh yang menyala-nyala, siapapun yang ada di depan kita pasti akan terbakar dengan apinya. Nah, di rumah tangga pun juga, di mana job kita bekerja, kalau ada roh yang menyala-nyala, saya yakin akan transfer untuk teman-teman kita. Amin, saudara. Amin. Itulah yang berlaku di Indonesia. Amin. Saudara, luar biasa. Ada kegerakan, mulai dari ibadah youth, para anak muda, baik juga dari anak-anak sampai dengan yang dewasa. Kebangunan rohani. Kalau nggak salah, kalau di Semarang itu mungkin Pak Petrus tahu, namanya Petrus Agung, luar biasa di Semarang, saudara. Betul-betul Semarang ini, nah sekarang ini betul-betul lagi dilawat oleh Tuhan. Iya, dilawat Tuhan sangat luar biasa. Bukan hanya pendetanya yang antusias, namun dari seluruh warga, dari semua jemaat turut mendukung gembalanya, sehingga terjadi suatu kegerakan yang sangat besar-besaran. Amin, saudara. Amin. Di Surabaya dan di Jakarta pun demikian. Jadi di sini saya bisa melihat, di mana ada tantangan, di situ ada pertumbuhan. Di mana ada tantangan dan peperangan, di situ justru lawatan Tuhan yang sangat besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan kita sampai diinabobokan oleh iblis, kadang-kadang begitu. Nah, dibawa kepada suatu ketenangan. Nah, rasanya tak ada yang kurang, aman. Tak kalah kita di dalam zona aman, kita makin jauh dari Tuhan. Nah, 2 minggu yang lalu kami dari Korea, pelayanan di Seoul, juga pelayanan saudaraku di daerah Busan dan juga di daerah Daejeon. Kebetulan ada teman kita, saudaraku, ya setiap tahun di sana kita. Saya melihat mulai 2004 kami permulaan di sana. Saya bandingkan dengan sekarang, menurun, saudara-saudara. Wah, jadi semangat yang muda-muda itu tak ada lagi. Kenapa? Karena kemakmuran, karena saudaraku yang kekayaan, saudara. Semua ada lengkap sudah. Akhirnya dianggap menjadi gereja itu, atau disebut ibadah itu menjadi biasa-biasa saja. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ini untuk ke depan, wah ini merosot, ada kedinginan rohani. Kami telah melayani baik juga di gereja Choyonggi yang dulunya luar biasa penuh. Rasanya tempat parkir pun udah nggak ada lagi, sampai di parkiran orang, saudara. Tapi kalau yang sekarang, wah jauh dari apa yang kita harapkan, yang pernah kita dengar kesaksian. Sangat merosot dan merosot. Mereka katakan apa? Saudara-saudara, dahulunya kami selalu ada simbolnya salib. Nah, artinya ada di dalam penderitaan. Dan mereka katakan, kita ganti yuk menjadi apa? Buah anggur. Karena kita sudah berbuah-buah katanya. Namun kita lihat kebanggaan berbuah-buah, secara rohani mereka menurun drastis, saudara-saudara. Jadi yang dulunya ibadah doa malam, saudara, baru padat sekali. Belum lagi ibadah pribadi, ibadah bersama, ibadah kelompok dulu. Tapi sekarang nggak ada lagi, saudara-saudara, nggak ada lagi. Nah, akhirnya merosot dan merosot. Maka
kita semuanya belajar dari peristiwa itu. Tuhan mau datang. Bagaimanapun Tuhan katakan, aku datang segera. Amin. Nah, tentunya ada persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Jangan kita sampai diinabobokan keadaan dunia. Walaupun sehebat apa itu tawarannya, fasilitas yang ada, tidak membuat kita makin jauh dari Tuhan, tetapi kita makin dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara kekasih, inti daripada ibadah kita ini adalah firman. Apa saudaraku? Firman. Karena apa? Karena pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Saudara-saudara, maka yang ditinggikan di dalam ibadah itu adalah firman. Karena firman ini adalah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kuasanya sampai hari ini juga. Amen. Bukan hanya uang yang dapat diciptakan oleh firman, bahkan bumi dan langit adalah diciptakan oleh Dia. Sampai hari ini kuasa yang sama. Jadi cukup satu ayat untuk menciptakan langit dan bumi. Tidak banyak ayat. Amin, saudara. Amin. Nah, apalagi banyak ayat menjadi iman bagi kita. Lebih lagi berarti Tuhan akan penuhi berkatnya untuk kita. Terlebih kita semua harus kaya secara rohani. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Awal dari berkat adalah amin. Amin. Kalau kita katakan amin, saat itu masuklah firman itu bagi kita. Amin. Amin ini sama dengan seperti makan sego. Sego itu nasi. Nah, sego sudah. Setiap satu sendok mulutnya pasti apa? Dibuka. Masuk. Entah itu mungkin satu piring itu, nah katakanlah 20 sendok. Setiap sendok pasti akan dibuka mulutnya. Seperti itulah firman ini. Katakan A, terbuka mulut, masuklah dia. Amin, saudaraku. Tapi kalau nggak kita buka, tak akan masuk. Jadi masuk dan tidaknya tergantung kita. Amin, saudara. Nah, Yesus katakan, aku berdiri di muka pintu serta mengetuk. Jadi kalau nggak ada yang membuka, tak akan masuk. Tuhan Yesus tidak mau melalui jendela atau melalui lubang. Yesus tetap juga harus melalui pintu. Pintu hati kita buka, dia akan masuk. Duduk bersama dengan kita, makan bersama dengan kita. Amin. Hebat Tuhan kita Yesus Kristus. Mau masuk dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Kalau dia masuk dalam diri kita, dia akan mengubah kehidupan kita. Amin. Dan saudara sekaliannya menjadi serupa segambar dengan dirinya. Karena apa? Karena dia telah masuk dalam diri kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Kalau saya pergi ke Jawa Tengah, saudara-saudara dikasih, kehidupan mereka itu atau logatnya itu sesuai dengan apa yang mereka makan. Jawa Tengah itu biasanya ada seperti tahu, tempe jadi makanan favorit. Dengan kata kalau di Bandung itu adalah lalapan. Apa saudara? Lalapan. Nah, ketenangan bicara pun juga seperti itu. Tenang logatnya pun, dan juga kulonuannya. Nah, punten gitu maksudnya. Karena apa? Karena mereka itu terbentuk dari apa yang dia makan. Amin, saudara. Kalau kan orang Manado, orang Batak beda lagi. Suka daging bebek. Wah, saudara-saudara. Ya, kalau itu masuk. Ya, ada juga TV-nya sedikit. Setiap mau bicara, tergantung dengan apa yang ada. Nah, jadi firman ini pun demikian. Kalau masuk dalam diri kita, kita menyatu dengan Dia. Amin. Karena firman ini akan menyatu dengan kita, sehingga kita menjadi seperti karakter Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Di pagi yang berbahagia ini, saudara-saudara, saya akan berbicara adalah menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Apa saudaraku? Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah kita ini tak ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Kalau kita beribadah tanpa kehadiran Tuhan, ini adalah menjadi ibadah yang mati, gereja yang mati. Saudara, tak dapat berbuat sesuatu, saudara-saudara. Maka saya tengok tadi ada di sini peduli kasih. Apa saudara? Peduli kasih. Nah, peduli kasih. Nah,
kalau ada mungkin barang yang tak terpakai lagi dikumpulkan dan dibagi-bagikan. Wah, ini juga bukan itu namanya sisa. Tetapi sisa pun kalau dipergunakan bisa menjadi inti. Bukankah demikian? Kalau yang disebut remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yang remah-remah yang jatuh dari meja tuannya diberi, dan itu nanti akan membawa suatu dampak yang sangat besar. Jadi perempuan Kanani betul-betul tertolong. Nah, apa kata Yesus, saudara? Tak patut. Nah, anjing makan roti. Roti itu adalah bicara firman sebenarnya. Dan perempuan Kanani ini dianggap bagaikan apa? Anjing. Tapi perempuan Kanani tak sakit hati, walaupun dia disebut apa? Anjing. Tak sakit hati walaupun diterima istilah kata kalimat remah-remah. Namun dia terima dengan rendah hati. Akhirnya apa yang terjadi? Dia katakan, biarlah anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus kaget, terheran-heran melihatnya. Tak tersinggung, tak sakit hati, tak ada kata kalimat tak akan datang lagi, habiskan lagi. Inilah yang pertama dan yang terakhir, tak akan datang lagi. Namun dia terima dengan rendah hati. Akhirnya orang sakit di rumahnya pun disembuhkan, dan Tuhan memuji dia dan berkata, belum pernah kulihat iman seperti ini di tengah-tengah orang Israel. Hebat sekali. Karena apa? Karena dia menampilkan sesuatu yang menarik hati Tuhan. Yes. Haleluya. Amen. Maka orang Kristen jangan mudah sakit hati. Amin. Amin. Walaupun mungkin juga disamakan anjing, anjing akan berubah menjadi domba. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, anjing berubah menjadi apa, saudara? Domba. Kita menjadi dombanya Allah. Amin. Nah, tapi melalui proses, jangan mudah sakit Hati. Yang sakit hati itu mengerikan tulang, saudara. Nah, orang yang sakit hati itu lama-kelamaan jadi penyakit di dalam dirinya. Nah, tapi hari ini kita semua adalah mendapat lawatan dari Tuhan supaya kita betul-betul, saudaraku, berjiwa Kristus. Nah, dan itulah yang Tuhan rindukan. Mari saat ini kita rindu menghadirkan Tuhan di dalam ibadah ini. Haleluya. Nah, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Saudaraku, saya akan sampaikan bahwa ya, bagaimana cara menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita. Hadirlah Tuhan. Ini yang sangat penting, saudaraku. Nah, kalau itu hadir, maka dia yang ada di depan kita. Amin. Mari kita mau lihat dulu beberapa ayat. Saudara rindu ayat? Amin. Ya, mari kita buka dulu dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Iya. Karena itu, Ya. berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bagaimana? Terus Bapa kami yang di surga. perhatikan ayat ini sudah sering kita dengarkan. Saking seringnya dan terkenalnya, seringkali dilupakan orang. Nah, tapi hari ini jangan dilupakan. Amin. Amin. Nah, jadi saya mengkhotbahkan bukan mengkhotbahkan yang tak pernah dikhotbahkan. Justru saya ini adalah menyampaikan yang sudah pernah disampaikan. Amin, saudara. Amin. Nah, ya Pak Gembala kita pun juga sudah pernah ini disampaikan. Tapi yang namanya firman selalu baru. Yes. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau sampaikan ini firman hari ini, berarti ini menjadi kebutuhan kita hari ini. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi saya mau sampaikan bagaimana menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, karena itu berdoalah demikian. Terus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Terus, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Amin, saudara. Amin. Benar-benar dikuduskanlah namanya. Jadi tak sembarangan kita menyebut nama Tuhan. Hanya cicaknya lewat langsung bangun sholat. Nah, saudara, terlampau rendah Tuhan kita menyebut nama Tuhan hanya sekedar mengusir apa, saudara? Cicak. Nah, saudaraku, benar-benar kecoa. Tahu kecoa?
Saudara sering terkejut karena kecewaan? Nah, atau yang lain-lain, saudaraku? Wah, nah sekarang kita mau ingin pakai nama Tuhan, saudaraku, kepada hal-hal yang lebih penting. Amin, saudara? Amin. Nah, terus ya. Datanglah kerajaan. Saudara kekasih, berarti untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, salah satunya adalah berdoa. Apa, saudara? Berdoa. Jangan malas berdoa ya. Amin. Nah, istilah Pak Yakub katakan, sedikit berdoa sedikit berkat, banyak berdoa banyak berkat. Saya mau kita menjadi orang yang cinta berdoa. Jadi ada kuasa karena berdoa. Amin. Dahsyatnya kuasa doa. Haleluya. 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 Firman ini pun juga berkuasa, doa pun juga berkuasa. Amin. Nah, saudara-saudara, maka kalau yang namanya Kristen tidak suka berdoa, malas, Tuhan tak dapat berdoa apa-apa untuk kita. Jadi karena ada yang mendoakan kita, maka Tuhan berbuat sesuatu untuk kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi Tuhan memberkati kita, memperhatikan kita sesuai dengan doa kita, saudara-saudara. Nah, jadi kalau saudara mau melihat kebesaran Tuhan di dalam hidupmu, salah satu ingat, hadirkanlah Tuhan di dalam dirimu melalui doa. Melalui apa, saudara? Doa. Segala sesuatunya dia dimulai dengan doa. Salah satu, saudara bekerja, jangan bangun sebelum dimulai dengan doa. Saudara, dengan doamu di pagi hari itu adalah mendatangkan kekuatan yang baru. Engkau bisa melewati hari-hari itu karena doa. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, saya juga sebagai seorang ayah, anak-anak saya jauh. Nah, semua kos, ada yang di Jogja sekolah, ada yang di Semarang, ada juga ya tinggal dekat kami, Pekanbaru. Nah, pagi-pagi saya ajak keluarga untuk berdoa. Kami doain jemaat, namanya pendeta, gembala, banyak saudaraku dituntut untuk berdoa. Belum lagi berdoa untuk orang yang sakit, belum lagi berdoa bagi orang yang belum menikah. Itu juga bebannya. Amin, saudara. Jadi yang namanya Kapintala ini memang bebannya sangat banyak sekali. Belum lagi berdoa untuk anak-anaknya supaya mereka dijaga, dipelihara Tuhan, baik di jalan, baik juga di sekolah. Semuanya kita percayakan kepada dia melalui doa. Amin, saudara. Amin. Kita tidak sanggup menjaganya. Sehebat-hebat dirimu menjaganya, kita tak sanggup. Tapi dengan caranya adalah berdoa. Maka di jalan pun kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Suami kita pun juga kita doain supaya jangan kena kuntilanak di jalan. Amin, saudara. Amin. Pelihara suamiku supaya dia terikat hatinya dengan aku. Tak kala dia melihat kuntilanak di Australia, di Sydney, yang penuh dengan ragam, hatinya tetap terikat dengan aku. Amin, saudara. Nah, bukan hanya suami dan istri pun juga hal yang sama, saling mendoakan. Kalau kita mau buat, amin, saudara. Amin, saudaraku. Amin. Ini sangat penting sekali, saudaraku. Nah, jadi doa itu akan bekerja di luar pemikiran kita, saudara-saudara. Kita akan lihat bagaimana cara menghadirkan Allah di kehidupan kita ini adalah melalui doa. Amin. Amin. Tuhan katakan adalah apa? Datanglah kerajaanmu. Amin. Amin. Namanya pun kerajaan Allah, Pak. Coba dulu kalau kerajaan Allah, siapa yang mempunyai raja di dalam kerajaan Allah adalah raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Dia berkerajaan di dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Amin, saudara. Dia berkerajaan, dia mengawasi kita, dia mengatur kita. Amin. Langkah-langkah kita ke depan juga adalah dia, karena dia adalah raja di atas segala raja. Amin, saudara. Amin. Ya, jangan anggap saudaraku dirimu ini adalah rendah, tidak. Engkau adalah anak raja. Seperti saudara masih ingat nyanyian orang Indonesia. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Wah, anak raja itu tak akan kekurangan. Amin, saudara. Amin. Masa ada anak raja kekurangan? Tidak ada anak raja kekurangan. Amin. Maka saudaraku, biarlah engkau masuk di dalam satu kerajaan itu,
Jangan keluar dari kerajaan Allah. Saudara, sehebat-hebat saudaraku, ya mungkin ya perlindungan dari pemerintah untuk rakyatnya, lebih lagi pemerintahan Kristus melindungi kita. Amin. Karena engkau adalah anak raja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Maka hadirkanlah yang namanya kerajaan Allah di dalam hidupmu. Amin. Amin. Terus ya, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. jadilah kehendakmu, apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, dan jadilah seperti itu dalam kehidupan kita. Jangan pakai kehendakmu sendiri, bukan kehendak orang, bukan kehendak suami saja, bukan kehendak istri dalam dirimu, tapi saya mau supaya kehendak Allah ada di dalam diri kita. Amin. Kira-kira apa kehendak Allah? Sangat luas sekali. Ibadah ini adalah bagian daripada kehendak Allah. Amin. Amin. Nah, ini adalah kehendak Allah. Jadi setiap orang yang beribadah, menyembah Tuhan, berkorban untuk Tuhan, itu adalah bagian daripada kehendak Allah. Saya mau ingin membawa jemaat kita semua masuk dalam kehendak Allah. Karena satu ayat, kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 17, di sana dengan jelas, saudara-saudaraku, jangan kamu bodoh, hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Coba ayat ini, saudara-saudara. Efesus. Ya. Efesus pasal 5 ayat 17. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan kamu bodoh. Kita bukan orang bodoh. Amin. 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 Orang yang tak mengerti kehendak Allah, walaupun dia hebat, pintar secara sekuler, dia tetap bodoh, saudara-saudara. Tetapi kalau dia mengerti kehendak Allah, dia adalah orang bijak. Amin. Amin. Mari teruskan dulu ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Usahakan supaya kita apa, saudara? Mengerti kehendak Tuhan. Mau mengerti kehendak Tuhan? Amin. Mengerti kehendak Tuhan. Ini, saudara-saudara, diusahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jangan berjalan menurut kehendak sendiri. Saya belajar lewat Alkitab ini. Ada juga yang disebut Kristen yang bodoh. Nyatanya ada gadis bodoh, ada juga gadis bijaksana. Jadi kebodohan ini menyangkut, saudaraku, ya kedatangan Tuhan kembali menjadi tertinggal. Kenapa ada disebut gereja terangkat, gereja tertinggal? Itu karena ada kebodohan dan juga karena ada kebijakan, saudara-saudara. Apa kira-kira kebodohannya mereka? Kita belajar dalam Matius pasal 25 itu. Itu adalah suatu nubuatan yang akan datang. Amin, saudara? Iya. Bahwa ada dua golongan gereja, saudaraku, gereja yang bodoh dan gereja yang bijaksana. Saudaraku, jadilah kita menjadi gereja yang bijaksana. Amin. Amin, saudara? Amin. Gereja yang bodoh itu apa? Saudara lihat. Nah, dia sibuk setelah mempelai pria datang. Dia sibuk setelah mempelai datang. Saudaraku, saudara dan saya, sebelum dia datang, sekaranglah kita sibuk. Sekaranglah kita mencari kerajaan Allah. Amin. Amin, saudara-saudara. Yang paling anehnya, nah, gereja bodoh itu kebodohannya apa? Setelah Tuhan datang, baru dia membelanjakan minyak, dalam arti, nah, baru dia mempergunakan uangnya. Nah, belilah katanya. Itu adalah terlambat. Apa, saudara? Terlambat sudah. Jadi disinilah kita melihat, nah, bahwa gereja yang bodoh itu sifatnya sedang terlambat. Jadi kalau kami bikin fellowship di Indonesia, sekali setahun kami buat suatu fellowship dari berbagai gereja. Sekali kumpul kami adalah lebih daripada 1.000 orang, saudara. Nah, jadi kita punya suatu gedung pertemuan di luar daripada gereja yang bisa menampung 1.000 orang, saudara. Jadi 1.000 orang. Nah, dan di sampingnya kita buat mes tempat penginapan tambahan batuan, dan di tengah-tengahnya kita bangun yang bisa gedung pertemuan menampung 1.000 orang, saudara kasih. Iya. Jadi, saudaraku, untuk mau fellowship ini harus ada korban, saudaraku. Karena datang berbagai hamba Tuhan, baik dari luar negeri, dari Jawa, pokoknya dari daerah Sumatera. Saudara tahu apa yang terjadi? Hanya sekali saja kita katakan, mari kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan yang sifatnya hangus. Nah, saudara-saudara,
Benar-benar mereka berlomba-lomba. Nah, hari ini berkorban, besok tak diterima lagi. Karena inilah waktunya. Memang benar, hanya sekali berkorban cukup untuk semua. Tapi ada juga jemaat terlambat karena sudah cukup. Sudah apa saudaraku? Cukup. Sudah cukup. Kita tidak lebih dari apa yang kita butuhkan. Sudah cukup. Nah, mereka datang kepada pendeta, kepada saya. Ini Pak Pendeta, korban kami. Oh, terima kasih. Kalau Tuhan hendaki tahun depan saja bawa kembali korbanmu. Jadi banyak seperti itu, saudara-saudara. Enggak, kami harus ikut. Sudah cukup. Nah, saudara-saudara, kenapa sampai seperti itu kami lakukan? Kami mau mendidik mereka supaya jangan terlambat. Dalam ibadah pun jangan terlambat. Yes. Amin, saudara. Amin. Jangan terlambat. Kalau engkau biasakan terlambat, nanti pun juga engkau ke surga terlambat. Nah, karena apa? Kebiasaan. Ya, latihan. Tapi sekarang kita berlatih diri supaya jangan terlambat. Amin. Biasanya Seperti itu. Kami banyak pengalaman gembala ini. Rumahnya paling dekat dengan gereja, tapi ini yang paling sering terlambat. Saudara-saudara. Nah, dan lagi pula udah terlambat, langsung dia paling depan lagi. Maju depan, semualah orang tengok dia. Nah, saudara, menggok-menggok lagi, saudara. Nah, saudara kekasih, ini jenisnya adalah suka terlambat. Kalau terlambat seperti itu terus menerus, nah ini satu kali kelak terlambatnya. Jadi gereja yang bodoh itu adalah terlambat. Apa saudara? Terlambat. Jadi kalau ada sesuatu pengumuman, usahakan lebih dahulu. Amin saudara. Amin. 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 Saya lihat dalam Alkitab, Ya. saudaraku, mau kita meraih berkat, usahakan lebih dahulu memberikan salam. Contohnya kita jumpa dengan pendeta. Kalau engkau lebih dahulu menyebut selamat pagi, shalom, good morning, langsung berkat bagi itu engkau yang pertama menerima. Yes. Jangan tunggu ada jual dia. Itu namanya sombong. Tapi di antara kita tak ada yang sombong. Amin. Orang sombong tak masuk kerajaan Allah. Ya. Orang angkuh tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan. Tapi orang yang rendah hati akan diterima oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Amin. itu saudara-saudara. Maka kalau siapapun berjumpa di antara kita, jangan nunggu, biar dia duluan. Nah, saudaraku, mau sekaya apapun kita, sekaya apapun kita, Amin. saudaraku. Nah, kita harus rendah hati. Amin. Amin, saudara. Amin. Sebab Tuhan Yesus pun tidak pernah tertarik melihat orang kaya. Tuhan hanya tertarik melihat orang yang bertobat. Amin. Betul nggak? Amin. Tuhan tertarik melihat orang apa? Bertobat. Bertobat, saudara-saudaraku. Sebab Tuhan katakan seorang bertobat, nah beribu-ribu malaikat untuk menyambutnya. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Ini luar biasa ini. Maka buat sesuatu hidupmu dalam perhatian Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita semua menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara dikasih dengan jelas sekali bahwa dalam Matius diajarkan kita untuk apa? Berdoa. Dan Tuhan katakan usahakanlah untuk mengerti apa? Kehendak Tuhan. Usahakan. Amin. Sampai betul-betul saudaraku sempurna. Jadi kalau orang mengerti kehendak Allah adalah orang yang betul-betul sempurna dalam kekristenan. Amin. Karena apa, saudara? Coba tengok. Yesus menyaksikan Bapa di surga adalah sempurna. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 di sana dengan jelas, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah apa? Sempurna. Jadi kita bukan setengah-setengah, Amin. tapi sempurna. Kesempurnaan itu kapan? Bukan di surga, tapi maunya Tuhan. Selagi kita masuk dalam pengembalaan ini, kita disempurnakan di tempat ini. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Jadi dalam pengembalaan itu adalah sempurna. Jadi jangan kita keluar dari pengembalaan. Amin. Nah, pengembalaan itu bukan karena banyaknya, saudaraku. 2-3 orang pun tergembala. Sesungguhnya di sana Allah hadir. Amin. Nah, tidak akan ada masuk surga tanpa pengembalaan. Amin. Kunci untuk masuk dalam kerajaan Allah harus melalui pengembalaan. Penggembalaan. Haleluya. Amin. Saudara kasih. Kenapa ada kambing? Kenapa ada domba? Domba itu suka tergembala. Amin. Tapi namanya kambing, saya suka hatinya. Iya. Maka jangan isi jangan sesuka hatinya. Lompat sana, lompat sini.
Nah, saudaraku, bukan hanya gembala yang benci, lebih dari Tuhan pun benci. Karena apa? Lompat sana, lompat sini. Saudara dikasih. Maka di mana kita digembalakan? Di sanalah Tuhan taruh jalan yang benar untuk kita. Amin. Haleluya. Amin. Mungkin agak keras atau bagaimana? Nah, tapi itulah Alkitabiah. Amin, saudara. Haleluya. Supaya kita tertolong untuk masuk kerajaan surga. Amin. Jangan kita sampai disebut kambing namanya. Orang Riau katakan apa, saudara? Kambing itu kambing. Nah, tapi namanya domba. Coba tengok kalau kita domba, langsung Tuhan sendiri menyambutnya dan berkata, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Amin. Masuklah dalam kerajaan yang disediakan oleh Bapakku. Amin, saudara. Amin. Langsung masuk, dipersilakan dalam kerajaan yang disediakan oleh Bapa. Amin. Saudara kasih, luar biasa ini kerajaan yang disediakan oleh Bapa. Amin. Saudara tahu bahwa kerajaan Allah satu-satunya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Semua akan tergoncangkan. Ekonomi akan menggoncang semuanya. Goncang gancing ada di mana-mana. Saya aman-aman Ausi ini, saudaraku, pasti akan goncang dengan gancing. Betul nggak, saudara? Amin. Tak ada yang tak goncang gancing, saudaraku. Nah, di Eropa pun juga goncang gancing juga, Amerika pun juga goncang gancing juga karena politik dan lain sebagainya. Mau kemana kita lari? Hanya satu, Tuhan telah membuat satu kerajaan Allah, dan kita masuk ke sana. Karena apa, saudaraku? Kerajaan Allah itu tidak apa? Tergoncangkan. Karena itu marilah kita beribadah dan masuk ke dalamnya. Saya menghimbau supaya kita masuk ke dalamnya. Nah, karena itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Amin. Gimana, sudah malas? Amin. Nah, bagaimanapun orang malas tidak akan masuk ke kerajaan surga, saudara. Karena Tuhan katakan apa? Hai pemalas, belajarlah kepada siapa? Semut. Bayangin, semut itu orang pandai yang tahu. Saudaraku, ya orang bodoh. Saudara-saudara, lihatlah, semut itu binatang yang paling apa? Terkecil. Namun kita harus belajar kalau masalah kerajinan. Dia rajin mengumpulkan makanannya, baik juga saudaraku sebelum musim hujan datang. Nah, dia kumpulkan makanannya, dia kumpul. Sehingga pada masa kelaparan, pada masa hujan, mudah terpelihara lagi ya, karena sudah dikumpulkan makanannya. Hari ini pun kita semuanya, mumpung masih ada waktu, kumpulkan makanannya. Amin, saudara. Harus dikumpulkan. Karena satu kali kelak firman ini adalah menjadi kebutuhan bagi kita yang tersimpan. Ada juga kata kalimat firman yang dipungut untuk makanan tiap hari, itu namanya dipungut. Istilah Keluaran dalam bentuk tabernakel itu adalah pungutlah tiap-tiap hari. Ada namanya firman yang dipungut tiap-tiap hari. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Tapi ada juga firman yang disimpan dalam buli-buli emas. Untuk apa ini? Persiapan apa ini? Saudaraku, benar-benar ini suatu persiapan untuk menghadapi masa kelaparan. Sama dengan seperti Yusuf, saudara kekasih. Yusuf menyimpan gandum sehingga dia membangun lumbung-lumbung di setiap kota, disimpan oleh dia. Karena dia tahu dia harus melalui 7 tahun masa kelaparan yang dahsyat dan tidak ada panen, tapi telah ada persiapan. Jadi firman ini yang saudara simpan di dalam hatimu adalah merupakan suatu persiapan untuk menghadapi masa yang sukar yang akan datang. Amin, saudaraku. Amin. Di mana aminnya? Amin. Saudara yakin ada terjadi masa yang sukar? Kalau 2 Timotius pasal 3 ayat 1 akan terjadi masa yang sukar. Masa yang sukar. Manusia mengasihi apa? Dirinya sendiri. Coba, saudaraku, maka tak heran ada perceraian. Suami istri yang sudah bertahun-tahun, mungkin juga sudah 30 tahun, ada juga setelah nenek-nenek dia cerai. Udah nenek-nenek, udah umur 80 tahun, cerai lagi. Ini kan pekerjaan iblis, saudara-saudara. Nah, saudara kekasih, ini betul-betul karena apa? Karena iblis terusak, baik dalam keluarga. Maka karena apa terjadi? Saudara tahu, adalah dosa mengasihi diri sendiri. Jadi dosa mengasihi diri sendiri. Kalau suami sudah mengasihi diri sendiri, anak mengasihi diri sendiri, bahkan istri mengasihi diri sendiri,
terjadilah masa yang sukar, saudara-saudara. Tapi hari ini, saudara dan saya adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan musuh pun juga dikasihi. Amin. Dahsyat sekali kasih Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Ini saudara kasih, supaya segala sesuatunya dapat teratasi dalam hidup kita ini. Biarlah kasih Tuhan yang permanen ini melekat di hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya rindu saudara bahwa kita semua mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Dengan apa, saudaraku? Oke. Nah, saudara, sekali-sekalinya Pak Nenggolan datang ke sini. Jadi kalau mau kasih firman ini agak banyak sedikit, tak masalah. Dan tentunya saudara tak akan sakit hati. Nah, dan tentunya saya ajak nanti berdamai dengan saudara. Kalau saudara sakit hati. Nah, haleluya. Nah, puji Tuhan. Saudara, nanti kasih berikutnya. Saya mau sampaikan kepada saudara sekaliannya. Ancaman yang sangat mengerikan. Apa, saudara? Ancaman yang sangat mengerikan. Kira-kira apa ancaman yang sangat mengerikan di dalam hidup ini? Saudara, bukan hal makan menjadi ancaman yang sangat mengerikan. Bukan penyakit ancaman yang sangat mengerikan. Tidak. Tetapi saudara harus mengerti Alkitab ini. Kira-kira apa yang disebut ancaman yang sangat mengerikan itu? Mari kita belajar dulu Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 4. Mari kita belajar dulu di sini. Ada sesuatu ancaman yang sangat mengerikan dan ini menjadi perhatian kita semua. Amin. Oke, terus ya. Musa meminta penyertaan Tuhan di Musa apa? Meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ya, mari bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Pergilah. Ya. Berjalanlah dari sini. Ya. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ya. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ya. Ishak dan Yakub demikian. Ya. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Perhatikan Allah berfirman kepada Musa. Terus apa ya? Terus Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu, kata Tuhan. Dan akan menghalau orang Kanaan, Menghalau orang Kanaan, orang Amori, menghalau orang Amori, orang Het, wah, orang Het, terus orang Feris, Terus? orang Hewi dan orang Yebus. nah ini saudara adalah musuh-musuh di tengah jalan begitu. Terus yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. nah mereka akan pergi dan sampai ke negeri Kanaan. Itu yang disebut yang limpah susu dan madu. Terus Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. tapi Tuhan katakan sebaliknya, kau bisa mencapai ketujuan, itulah tanah Kanaan. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak akan berjalan lagi di tengah-tengah kamu. Iya. Aku tidak berjalan lagi di tengah-tengah kamu. Artinya Tuhan mengundurkan diri dari tengah-tengah perjalanan mereka. Terus Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, nah terus kan, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Terus ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, Perhatikan saudaraku, ketika bangsa ini mendengar ancaman yang sangat mengerikan. Jadi ada ancaman yang apa, saudara? sangat mengerikan. Ini ancaman yang sangat mengerikan apa? Bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Inilah ancaman yang sangat mengerikan. Iya. Saudara tahu bahwa Musa adalah dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir, keluar dari dunia yang penuh dengan dosa. Tak ada bedanya itu seperti kita semuanya. Kalau kita mau keluar dari dunia yang gelap ini, harus ada yang memimpin. Amin, saudara. Amin. Mesir itu adalah gambaran daripada dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah, seenak-enaknya Australia lebih enak di surga. Amin. Amin, saudara. Pasti. Nah, seenak-enaknya di sini. Saya mau ajak saudara ke surga. Yes. Betul, saudara? Amin. Seenak-enaknya di dunia manapun kita. Nah, apalagi kalau ya, kami ke Korea. Di Korea itu kalau masalah kesejahteraan hidup lebih mantap daripada di sini. Nah, saudara, karena apa? Manusia di sana itu kenikmatannya
hidupnya di sauna. Saudaraku, rasanya tak ada yang kurang. Nah, hidup manusia santai, saudara-saudara. Ya, benar-benar. Tapi saya katakan kepada mereka, seenak-enaknya, hebat adalah lebih enak di surga, ya. Amin, saudara. Amin. Nah, puji Tuhan. Saudara kekasih, Musa diutus Tuhan untuk membawa mereka keluar dari apa? Dari Mesir. Saudara, dari Mesir, dari perbudakan. Saudara kekasih, tapi ada ancaman yang sangat mengerikan. Nah, Tuhan katakan, boleh engkau sampai ke kanan, boleh engkau menikmati limpah susu dan madu, boleh, boleh. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak akan menyertai engkau lagi. Jadi di sini dengan kata lain, untuk apa dunia dengan segala kenikmatannya, tapi kalau Tuhan tak ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Jadi lebih nikmat lagi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan. Ya. Jadi berharga hidup ini adalah karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Nikah ini pun juga bisa berbahagia kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Nah, maka kita dapat melihat keadaan kita. Tuhan, jangan engkau tinggalkan aku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi bangsa Israel mendapat saudara teguran dari Tuhan. Ancaman, aku tidak akan menyertaimu lagi di jalan. Biarlah engkau berjalan sendiri. Boleh engkau menerima yang sudah kujanjikan. Sebab bagaimanapun, untuk menikmati segala berkat itu adalah janjinya Tuhan. Betul, saudaraku? Amin. Nah, karena kita tahu berkat yang Tuhan berikan adalah apa? Engkau bukan ekor, tapi adalah apa? Kepala. Itu adalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, itu berkat dari Tuhan. Amin. Berkat dari Tuhan, saudara. Kalau kita belajar, saudara kekasih, dalam Ulangan pasal 28, di sana semua adalah berkat-berkat, berkat-berkat, berkat-berkat. Setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Saudara, diberkati. Amin. Nah, dalam pekerjaan pun juga diberkati. Tak ada masalah. Saudara-saudara, di rumah pun juga diberkati. Tapi satu hal yang kita perhatikan, tujuan kita bukan hanya berkat itu saja. Amin. Ada tujuan yang paling utama, adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Yesus katakan apa? Untuk apa dunia dan segala isinya yang kau miliki, tapi jiwamu Binasa. Jadi keselamatan jiwa ini lebih dari segalanya. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Maka kita perhatikan keselamatan jiwa kita, saudara-saudaraku. Jangan seperti orang kaya yang bodoh itu. Kaya tapi apa? Bodoh. Apa yang dia katakan? Hai jiwaku, senanglah. Hai jiwaku, makanlah. Hai jiwaku, bersenang-senanglah. Saudara, tapi Tuhan katakan apa? Malam ini jiwamu akan diambil dari diri. Saudara-saudara yang kasih, berarti yang paling penting dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa. Haleluya. Haleluya. Aku senang bila jiwamu telah diselamatkan. Amin. Kerinduan daripada Tuhan sesuai dengan pernyataannya bahwa Dia menghendaki seorang pun tak ada yang Binasa. Haleluya. Amin. Seorang pun tak ada yang binasa. Itu saudara, itu kerinduan daripada Tuhan. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin, saudara. Amin. Jadi kalaupun saudara bergereja ke sini, beribadah di sini, bukan kepentingan pendeta, bukan kepentingan organisasi. Amin. Tapi ini adalah untuk dirimu sendiri. Amin, saudara. Amin. Ini untuk dirimu sendiri. Amin. Saudara dikasih. Jadi betul-betul kita mengerti panggilan Allah yang mulia ini, saudara dikasih. Bahwa panggilan Allah yang mulia ini adalah kita hargai. Kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu makanya di mana para misionari hamba Tuhan melayani adalah karena didorong oleh cinta akan jiwa. Benar, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Kalau ingin bersaksi salah seorang saudara-saudaraku,
ya ketua sinode kami, ketua sinode. Mungkin Pak Petrus pernah dengarkan Tanuwijaya. Sebenarnya kami ini pusatnya adalah di Majalengka. Nah, di Majalengka 3 tahun yang lalu sudah dikasih, ya, bahwa beliau ini mati adalah dipukul orang setempat pakai tentara dan juga ya termasuk teroris memukulnya di tempat tidurnya sendiri. Saudara, di kampus Jatim Majalengka. Saudara-saudara kasih, memang jauh-jauh hari telah dinubuatkan melalui penglihatan nubuat bahwa beliau ini harus mati sakit. Saudara, kami berpikir bagaimana dia bisa mati sakit, karena keadaannya pun waktu itu memang keadaan sakit. Pasti penyakitnya inilah yang membawa dia kepada kematian. Tetapi apa yang diterimakan Tuhan adalah dia dan anak. Benar, saudara. Menghebohkan seluruh Indonesia pada waktu itu. Saudara, waktu itu ada di kampus dan di sana perumahan khusus, dan dia tidur di sana dan dijaga ajudan-ajudannya. Di malam yang gelap itu, saudaraku, bahwa datanglah 3 orang dengan pakai topeng. Nah, dengan semua murid-murid adalah sudah tidur pules. Nah, kebetulan malam itu lewat mereka dilemparlah daging-daging yang sudah teracun sehingga kucing-kucing dan juga anjing-anjing di kampus itu mati semuanya. Sehingga mereka bebas masuk. Dilihat ada ajudan dekat pintu, direktur kami, rektornya siap ini, saudara-saudara. Langsung disergap dan juga dibuka itu punya baju mereka, ditutup mulutnya, matanya pun ditutup, saudara-saudara. Nah, bagaimanalah orang yang pun ada senjata, tak bisa bergerak. Saudara tahu apa yang terjadi? Langsung di mana? Kamarnya rektornya ini katanya. Oh, di sini tuyullah. Langsung disiapkan dengan tuyul, dan sakit, sudah stroke sebenarnya, sudah stroke. Nah, itu rektor kami ini Tanuwijaya. Langsung ada besi di tangannya, penjahit, dipukul, bukan melawan, bukan apa, bukan mencuri orang ini, enggak, bukan mengambil sesuatu barang, mati, saudara-saudara. Itu ajudan itu diikat, dilempar ke tempat yang jauh, saudara-saudara kekasih. Nah, saya lihat bahwa, nah, bapak ini, rektor kami ini adalah seorang pendiri gereja di daerah yang paling garis keras di Majalengka, saudara-saudara. Tapi lihat bahwa dia adalah cinta jiwa, dan saya seorang murid dari sana. Sudah dibuat muridnya, tapi kematiannya seperti itu. Dan saya yakin dia berharga di mata Tuhan. Dia cinta jiwa, saudara. Dia lakukan semuanya ini karena cintanya kepada Yesus Kristus. Dia cinta Tuhan, saudara-saudara. Suami istri cinta akan Tuhan, melayani Tuhan, melayani siswa-siswi tanpa bayar. Saya pun sekolah di sana, tak pernah bayar sepeser pun, saudara-saudara. Benar ini. Tapi lihat kematiannya seperti itu. Tapi dia berharga di mata Tuhan. Yang saya maksud di situ, saudara, mereka itu bukan cari untung. Sedikit pun melayani ini tak ada yang cari untung, adalah pengorbanan. Dan yang saya Pak Petrus juga pengorbanan, haleluya. Kami pun juga pengorbanan, saudaraku. Dan saya yakin mempelajari surga adalah memelihara kita semua. Amin, saudara. Mari kita menjadi orang yang cinta diri. Di rumahmu, di lingkunganmu, apalagi yang namanya orang Indonesia yang tidak mau beribadah, sudah menjadi orang Kristen, tapi mereka hilang di sini, saudara. Tak mau tahu tentang Tuhan, saudara-saudara. Mereka akan binasa dalam kebodohannya. Maka Tuhan pakai saudara menjadi pelita-pelita. Tuhan pakai saudaraku menjadi penjara-penjara jiwa. Siapa lagi kalau bukan saudara sekaliannya? Mau tidak, mau atau tidak, terserah. Yang penting engkau menjadi saksi di hadapan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita setia sampai Tuhan Yesus datang kemana-mana. Jangan ada yang mengundurkan diri dari panggilan Tuhan. Amin. Tuhan katakan, siapa yang mengundurkan diri? Dan Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Amin. Tidak berkenan. Tapi sekali, istilah orang Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka.
Sekali menjadi anak Tuhan, tetap menjadi anak Tuhan. Jadilah saudara menjadi anak Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Ini saudara-saudara, jangan tanggung menjadi panggilan Tuhan yang mulia di dalam diri kita. Jangan mundur satu pun dari antara kita. Saudara tetap maju, saudara-saudara kekasih. Haleluya. Saya mau saudara adalah menjadi orang yang berkomitmen menjadi anak Tuhan. Tak main-main. Saya pun menjadi sehat. Kami suami istri berkasih Tuhan. Supaya anak-anak ini diselamatkan. Kami rindu supaya kami jadi alat di tangan Tuhan. Bukan hanya sekedar alat, tapi betul-betul menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini. Saya pikir roh yang sama tidak beda. Roh yang ada padamu adalah juga sama dengan roh yang ada padamu. Sama-sama. Firman yang ada ini adalah sama-sama kita memilikinya. Itulah yang membuat kita menjadi gagah perkasa di dalam Dia. Amin. Amin saudaraku. Mari kita menjadi orang yang setia. Tuhan katakan setia sampai mati. Saudara-saudara, setia sampai mati. Saudara kekasih, kalau saudara setia sampai mati, maka Tuhan Yesus akan menyambutmu, menyambutnya dan berkata, marilah yang diberkati oleh Bapa-Ku. Engkau menjadi orang yang diberkati oleh Bapa. Ini saudara-saudara, jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan. Saya tahu kenapa yang namanya saudara-saudaraku, ya Raja Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Setelah Tuhan meninggalkan dia mendukakan hati Tuhan. Dia tidak hidup di dalam aturan Tuhan. Maka berbalik, saudara kasih, berbalik. Nah, Tuhan buat adalah roh di dalam dirinya. Nah, roh yang apa, saudara kasih? Roh yang melawan. Nah, yang dulunya cinta, tapi sekarang kembali menjadi suatu kebencian. Maka tak heran, saudaraku, Allah meninggalkan Saul karena dia mendukakan hati Tuhan, karena dia memadamkan Allah di dalam dirinya. Tapi hari ini saudara dan saya, jangan sampai padam rohnya Tuhan di dalam diri kita. Jangan sampai berduka Tuhan di dalam diri kita. Tapi saudara dan saya, izinkan dia bekerja melalui diri kita. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, demikian firman yang kusampaikan untuk kita. Dan yakin saya, pertemuan kita bukan ini saja. Ada pertemuan yang abadi. Sebab saudara ada di dalam rencana Allah yang abadi. Adalah kita, ada Yerusalem baru. Itulah surga. Haleluya. Surga. Itulah tujuan kita semuanya. Apapun yang kita kerjakan ini semua, dimanapun saudara di bidangnya melayani, tujuannya ke surga. Kami pun juga datang ke sini melayani, tujuannya ke surga. Kita mempunyai tujuan yang sama. Amin saudara. Adalah ke surga. Mari jangan seorang pun mengundurkan diri. Ingat, Rasul namanya Yudas Iskariot gagal dalam rencana Tuhan, dan juga Saul gagal dalam rencana Tuhan. Apa yang terjadi? Dia dimakan oleh pedangnya sendiri. Pedang ini adalah firman. Jangan engkau dibinasakan dengan firman yang kau dengarkan, tapi biarlah firman yang kau dengarkan ini menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita main musik, sekarang kembali ke depan. Haleluya. Mari singarnya dulu juga. Terima kasih Yesus. Terima kasih lawan Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan ini biasa. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Amin. Haleluya. Darahmu
Selalu